Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azzi Syahrida dengan NIM D1C122070. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi bab 14, yaitu restrukturisasi perusahaan. Oke, jadi yang dimaksud dengan restrukturisasi perusahaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, restrukturisasi adalah penataan kembali supaya struktur atau tatanannya baik. Adapun yang dimaksud dengan restrukturisasi perusahaan adalah upaya untuk melakukan pengembangan perusahaan ke arah yang lebih baik. Oke, baik. Jadi perangkat hukum yang mengatur mengenai restrukturisasi perusahaan menurut referensi yang telah saya baca itu ada dua. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan. Jadi dari kedua peraturan tersebut memberikan 3 kemungkinan untuk dapat melakukan restrukturisasi perusahaan, yaitu melalui yang pertama yaitu penggabungan atau merger, kemudian yang kedua peleburan atau konsolidasi, dan yang ketiga adalah pengambilalihan atau akuisisi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis restrukturisasi perusahaan. Jadi jenis-jenis restrukturisasi perusahaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah merger atau penggabungan. Merger adalah penggabungan 2 jenis perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, di mana perusahaan tersebut diambil dengan cara menggabungkan saham berupa aset dan non-aset dari perusahaan yang dimerger. Jadi merger itu sendiri juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada merger horizontal, kemudian yang kedua ada merger vertikal, yang ketiga ada merger kongenerik, dan yang keempat ada merger konglomerat. Selanjutnya poin ketiga yang akan saya bahas mengenai merger ini adalah alasan melakukan merger. Jadi biasanya perseroan melakukan merger adalah dikarenakan perseroan tersebut kekurangan modal ataupun karena manajemen yang lemah sehingga membuat mereka tidak mampu untuk bersaing. Jadi tujuan perusahaan itu melakukan penggabungan adalah untuk mencapai hal-hal seperti yang pertama itu memperbesar jumlah modal, menyelamatkan kelangsungan produksi, mengamankan jalur distribusi, memperbesar sinergi perusahaan, dan mengurangi persaingan serta menuju kepada monopolistik. Kemudian merger itu sendiri juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dengan kata lain bahwa suatu perusahaan tidak bisa menggabungkan perusahaan begitu saja tanpa mengikuti aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya jenis restrukturisasi perusahaan yang kedua yaitu akuisisi atau pengambilalihan. Akuisisi adalah jenis strategi perusahaan untuk melakukan ekspansif bisnis, yaitu dengan membeli sebagian atau seluruh aset maupun saham dari perusahaan yang diakuisisi. Untuk bentuk-bentuk akuisisi itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama akuisisi horizontal dan akuisisi vertikal. Kemudian yang kedua adalah akuisisi internal dan akuisisi eksternal. Begitu pula dengan jenis-jenis akuisisi juga terbagi menjadi 2, yaitu akuisisi saham dan akuisisi aset. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah konsolidasi atau peleburan. Konsolidasi diartikan sebagai perbuatan yang menggabungkan 2 perusahaan, kelompok atau bidang menjadi satu hal yang baru. Tujuannya untuk menyatukan setiap elemen yang memiliki kesamaan tertentu, baik agama, asal daerah, maupun kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi 14 ini mengenai restrukturisasi perusahaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.